Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas bagaimana mengoptimalkan KBM dengan layanan Google Drive. Nah, tentunya nanti kita bisa kembangkan lebih banyak lagi. Makanya ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Beri masukan kepada kami di kolom komentar. Google Drive merupakan media penyimpanan yang berbasis awan ya, yang menawarkan sejumlah layanan yang sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Ketika media tersebut dimanfaatkan dengan baik, maka akan memberikan kemudahan-kemudahan. Misalnya, Google Drive ini dapat digunakan sebagai penyimpan file-file secara digital. Bukan hanya itu saja, Google Drive juga menawarkan sejumlah layanan ya yang dapat memudahkan banyak pekerjaan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Misalnya untuk membuat presentasi online, guru bisa menggunakan Google Form ya. Kemudian daftar presentasi yang dibuat melalui Google Form dapat diisi secara online dan rekamannya akan secara otomatis tersimpan di Google Drive. Google Drive sendiri menawarkan ruang penyimpanan yang cukup besar ya, apalagi kalau kita menggunakan Belajar ID, maka ruang penyimpanannya itu unlimited ya. Ini sudah terpakai cukup besar, yaitu 8,84 GB ya, itu sudah digunakan. Ketika Anda mendaftar akun Google, maka secara otomatis akan mendapat ruang penyimpanan sebanyak 15 GB ya. Ruang tersebut sudah cukup besar jika hanya digunakan untuk menyimpan file-file dalam bentuk dokumen. Namun jika Anda merasa kurang dengan ruang penyimpanan yang secara gratis, maka bisa menambah ruang penyimpanan ya dengan upgrade layanan di Google. Dan alhamdulillah kalau kita gunakan Belajar ID ini sudah otomatis unlimited ya. Di sini tidak ada batasan yang yang ditentukan. Nah, tadi kita contohkan saja ya, misalnya dengan menggunakan Google Form itu tadi kita bisa menggunakannya untuk membuat absen online ya. Absen online ini kemudian bisa kita sisipi doa terlebih dahulu, sehingga sebelum absen harus membaca dulu, klik sudah selesai saya baca, baru bisa lanjut absen. Respon juga bisa kita langsung kita lihat analistiknya. Kemudian juga kita bisa merekap ya, kita memindah di spreadsheet untuk melihat rekapnya ya. Ini bisa langsung kita dapatkan ya secara langsung dan semuanya tersimpan di Drive. Kemudian kita juga bisa membuat, selain presensi online, kita juga bisa membuat soal ujian secara online ya, misalnya seperti ini. Dan soalnya tidak harus pilihan ganda seperti ini, kita juga bisa membuat seperti model AKM ya, kita sediakan bacaannya terlebih dahulu, baru kemudian pertanyaan. Kita juga mungkin bisa menggunakan gambar, kita juga bisa menggunakan ya seperti ini ya, gambar-gambar, kemudian menggunakan grafik ya, dan seterusnya. Kita juga bisa menggunakan pilihan ganda ini tidak hanya satu pilihan, tetapi juga bisa kita bebas ya menentukan apakah nanti ada dua jawaban yang benar dan seterusnya. Nah, ini akan lebih kreatif. Dan juga tentu saja karena ini ya, soal yang dibuat melalui Google Form itu bisa dalam bentuk pilihan ganda atau isian ya, semuanya otomatis terekam di Google Drive. Kemudian penyimpanan dokumentasi administrasi sekolah atau administrasi mengajar kita juga akan lebih mudah ya. Bisa semuanya tersimpan di sini, dari mulai rekapan classroomnya,
Ya, misalnya ya ini kita buka semua kelas itu terekap, kemudian apa lagi ya? Misalnya ini ya, administrasi kita di PKG dan seterusnya. Nah, sekolah yang memiliki dokumen administrasi yang menumpuk itu kita harus segera beralih menggunakan penyimpanan digital ya, misalnya di Google Drive, sebab dokumen-dokumen sekolah yang penting itu akan sangat aman jika kita simpan secara digital, karena tidak perlu khawatir terserang rayap atau hilang termakan usia. Dokumen yang tersimpan di Google Drive itu juga tidak memerlukan ruang penyimpanan fisik ya, yang butuh perawatan ketika menyimpan dokumen di dalam almari. Nah, demikian tentu saja masih banyak ya kalau digali kelebihan-kelebihan menggunakan Google Drive ini di apa namanya, untuk membantu kegiatan kita ya, kegiatan belajar kita yang semakin hari itu makin banyak ya file-file yang kita gunakan ya, seperti misalnya ini meet recording ya. Kalau kita kebetulan menerapkan hybrid learning ya, separuh masuk separuh tidak, tentu kita akan efektif kalau kita rekam ya, kemudian hasil rekamannya kita share kembali, sehingga nanti tidak ada satu siswa pun yang tertinggal. Siswa lebih fleksibel ya dalam menentukan kapan waktu belajarnya, tidak hanya terbatas hanya di kelas. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat, karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.